Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama Mr. Indra. Kali ini kita akan bahas tentang pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pelajarannya sangat menarik. Nah, sesuatu yang dikatakan makhluk hidup harus memiliki 6 ciri-ciri. Nah, diantaranya adalah makhluk hidup pasti bergerak, berpindah tempat, bernafas, kemudian mengalami yang namanya pertumbuhan dari kecil ke besar, kemudian berkembang biak, bertambah banyak, makan dan minum peka terhadap rangsangan. Jadi semua yang dikatakan makhluk hidup harus memiliki 6 unsur ini. Jadi benda mati tidak bisa melakukan 6 unsur seperti ini. Contohnya seperti angsa ini, dia bergerak di danau untuk mencari makan. Misal ada kok benda mati yang bergerak seperti kain yang dijemur, mama itu kok bisa bergerak? Itu tidak bergerak dengan sendirinya ya, itu ada bantuan dari angin. Jadi angin yang menggerakkan pakaian yang dijemur orang tua kalian seolah-olah itu bergerak. Tapi kalau tanpa angin dia tidak bisa bergerak. Ada kok mobil mainan, ada bisa bergerak, itu atas bantuan manusia diberikan baterai. Tanpa baterai dia tetap akan diam. Oke, nah dari dua gambar ini juga terlihat jelas yang mana makhluk hidup, mana benda mati. Makhluk hidup itu terlihat jelas dari ciri fisiknya yang sebelah kiri. Kalau benda mati ini sebelah kanan, ini adalah buatan manusia, ini boneka. Oke, di pagi hari ini Mister akan membahas secara spesifik tentang ciri yang kedua dari makhluk hidup, yaitu makhluk hidup pasti bernafas. Oke. Nah, alat pernafasan makhluk hidup itu semuanya berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, jadi alat pernafasan itu ada 5. Yang pertama ada yang namanya paru-paru, yang kedua ada insang, ketiga stomata, keempat ada trakea, dan 5 kulit. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang paru-paru. Sebagai contoh manusia. Manusia memiliki paru-paru sebagai alat pernafasan. Itu adanya di dada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Saat manusia bernafas, dia akan menghirup yang namanya oksigen atau udara segar, namanya oksigen. Kemudian mengembuskan udara kotor atau dikeluarkan yang disebut dengan karbon dioksida. Nah, kembali lagi. Nah, apa sih fungsi oksigen bagi manusia? Ternyata fungsi oksigen itu sangat penting. Salah satunya adalah oksigen membantu tubuh kita mengantarkan makanan ke seluruh tubuh. Jadi oksigen dan darah akan bersama-sama mengantarkan makanan ke seluruh tubuh, setelah ke bagian tangan, kaki, kepala, perut, dan sebagainya. Kemudian setelah dia selesai bekerja, dia akan menghasilkan udara yang kotor yang disebut karbon dioksida dan akan dikeluarkan kembali oleh manusia dan akan dilakukan secara terus menerus. Jadi selama manusia itu hidup, dia akan selalu bernafas, mau dia tidur ataupun tidak, tetap dia akan selalu bernafas. Itu yang pertama, manusia. Nah, kalau hewan yang menggunakan alat pernafasan seperti manusia itu paru-paru, itu adalah jenis hewan yang tergolong mamalia. Nah, ciri spesifik tentang mamalia Mister akan jabarkan di bab berikutnya. Tapi pada intinya adalah hewan yang tergolong mamalia, salah satu ciri utamanya adalah mamalia pasti berkembang biak dengan melahirkan. Jadi hewan yang melahirkan itu sudah pasti bernafas dengan menggunakan paru. Oh, Mister, ada kok hewan lain yang bernafas dengan paru tapi tidak melahirkan, bertelur. Ada, tapi tidak semuanya. Contohnya yang bernafas dengan paru-paru itu burung, dia bertelur tapi bernafas dengan paru-paru. Ada juga buaya itu bertelur tapi bernafas dengan paru-paru. Tapi pada dasarnya semua hewan yang tergolong mamalia pasti dia bernafas dengan paru-paru. Itu hewan darat. Hewan air ada nggak, Mister? Ada, ternyata hewan air yang bernafas juga dengan paru-paru walaupun dia hidupnya di dalam air. Contohnya hewan apa nih? Ada paus pembunuh. Nah, kemudian ada lagi paus yang warna biru atau paus biru. Kemudian ada juga hewan yang lucu namanya lumba-lumba, nomor 8 dolphin. Ada juga dugong, anjing laut. Nah, ini adalah hewan-hewan yang
aktivitasnya atau hidupnya di air, tapi dia bernafas dengan paru-paru. Oke, nah itu hewan yang bernafas dengan paru-paru. Sampai sini misalnya kalian paham, ini kelompok makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru. Sekarang yang kedua, alat pernafasan berikutnya yang kedua adalah insang. Oke, nah insang ini dia hanya bisa atau hanya hewan-hewan yang hidupnya di dalam air yang bernafas menggunakan insang. Jadi tidak ada hewan darat yang bernafas menggunakan insang, hanya hewan yang hidupnya di dalam air. Nah sekarang kita akan lihat cara kerjanya insang. Nah insang adanya di bagian kiri dan kanan dari kepala ikan. Kalau kalian lihat nih, biasanya di bagian kepala itu warnanya merah marun seperti tanda panah nih. Nah, pertanyaannya, apakah yang diperlukan ikan untuk bernafas, air atau oksigen? Ada orang bertanya. Terus kemudian, mengapa ikan bisa mati jika berada di darat? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, bagaimana proses pernapasan pada ikan? Pertanyaan keempat dari yang kelima, apakah ada oksigen di dalam air? Oke, Mister akan rangkum semua pertanyaannya. Pertanyaan berikut. Satu-satu akan Mister bahas. Yang pertama, apakah yang diperlukan ikan untuk bernafas, air atau oksigen? Ternyata jawabannya adalah oksigen. Loh, Mister, bukannya ikan itu menghirup air? Betul, ikan menghirup air. Tapi di dalam air itu ada yang namanya oksigen. Nah, buktinya bagaimana? Coba aja kalau kalian kocok-kocok air di dalam botol itu bisa kelihatan biru-biru. Nah, biru itu ada oksigen. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ketika air masuk dalam mulutnya ikan, nah air itu akan masuk ke bagian insang, alat pernapasannya. Nah insang ini seperti labirin, dia akan menyaring air keluar yang sudah tidak mengandung oksigen, kemudian oksigen di dalam air ini akan dibawa masuk ke dalam tubuh ikan. Jadi airnya akan dibuang lagi melewati insang. Nah tapi oksigennya yang sudah disaring lewat insang, dia akan masuk dalam tubuh insang. Itu ya jawabannya. Nah kemudian ada yang tanya, Mister kok ikan bisa mati di darat? Di darat kan banyak oksigen. Betul, ikan bisa mati di darat. Kenapa dia bisa mati? Karena ketika di darat insangnya tidak berfungsi bekerja. Sama halnya manusia. Kalau kalian berenang masuk dalam air, walaupun air itu ada oksigen, kalian tidak bisa bernafas menggunakan paru-paru karena paru-paru kalian tidak bisa menyaring air untuk mengambil oksigen. Sama halnya dengan insang. Ikan tidak bisa langsung memasukkan oksigen ke dalam tubuh, harus melewati insang dulu. Nah insangnya harus bisa bekerja jika ada air dan oksigen di dalam masuk dalam tubuhnya, baru bisa diproses mengambil oksigennya. Tanpa ada air bercampur oksigen, insangnya tidak dapat bekerja, jadi nggak bisa langsung oksigennya saja, makanya ikan akan mati. Jadi itu pertanyaan yang Mister sudah rangkum tentang insang. Oke, Mister harap tentang insang kalian paham. Yang ketiga, alat pernapasan berikutnya adalah yang namanya stomata. Nah stomata ini hanya terdapat pada makhluk hidup tumbuhan. Tidak ada makhluk hidup lain selain tumbuhan yang bernafas menggunakan stomata. Oke, stomata itu di bagian mananya tumbuhan? Ternyata stomata hanya ada di bagian daun dari tumbuhan. Jadi daun dari tumbuhan dialah yang digunakan sebagai alat pernapasan dari di bagian daunnya. Itu mengandung stomata yang digunakan tumbuhan untuk bernafas. Nah, ada yang unik dari tumbuhan. Ternyata kalau tumbuhan berbeda dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan ataupun manusia ataupun ikan. Yang dihirup oleh tumbuhan pada saat pagi hingga menjelang sore adalah karbon dioksida. Kalau manusia kan oksigen, kalau tumbuhan karbon dioksida yang kotornya yang dihirup, kemudian dia akan mengeluarkan oksigen. Makanya kalau pagi atau siang hari kalian berada di dekat pohon, kalian dapat menghirup udara yang segar karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang baik untuk pernafasan manusia. Tapi beda halnya dengan malam hari.
Kalau malam hari tumbuhan akan menghisap yang namanya oksigen, kemudian akan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau saat malam hari tumbuhan itu sama kayak hewan ataupun manusia, dia akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya kalau malam hari kalian itu camping kalau bisa pakai agak sedikit jauh dari tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan juga akan menghirup oksigen. Nah itu tidak baik karena kalian akan rebutan dengan tumbuhan, apalagi tumbuhan yang memiliki daun yang merinding. Dia akan memerlukan asupan oksigen yang banyak. Nah itu perbedaannya antara tumbuhan sama manusia ataupun hewan. Jadi pada saat siang hari, pagi menjelang siang, pagi, siang hingga sore dia akan menghirup oksigen, malam hari dia akan menghirup karbon dioksida. Kebalikannya. Oke, menurut Mister kalian paham sampai di sini tentang alat pernafasan pada tumbuhan. Yang berikutnya, yang keempat adalah trakea. Trakea itu apa sih Mister? Nah, trakea ini adalah alat pernafasan pada serangga. Oh, serangga. Jadi hanya serangga yang menggunakan alat pernafasan namanya serangga. Sebelum Mister bicara tentang alat pernafasannya, Mister membedakan dulu, mengajak kalian paham dulu, membedakan antara serangga dan hewan lain. Apakah cicak termasuk serangga? Apakah cacing termasuk serangga? Ternyata tidak termasuk serangga. Serangga memiliki ciri-ciri khusus bahwa dia adalah serangga. Yang pertama, serangga pasti memiliki rangka luar yang melindungi tubuh. Kalau manusia, kalau hewan lain selain serangga, dia tulangnya ada di bagian dalam, kayak kalian tulangnya di bagian dalam. Tapi kalau serangga, dia pelindung tubuh atau tulangnya ada di bagian luarnya. Makanya kalau kalian menyentuh serangga itu badannya keras kulitnya, tapi di dalamnya dia tidak ada tulang, jadi hanya dagingnya saja, tulangnya di bagian luar. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, serangga tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, headnya, kemudian ada toraksnya terpisah juga, ada skatnya, kemudian ada abdomen, bagian perut. Nah biasanya serangga ini ada 3 bagian tuh, hampir semuanya serangga. Oke, coba kita lihat gambar berikut. Nah kayak semut, nah semut ada 3 bagian. Nah ada kepala, ada bagian dadanya, ada bagian perutnya. Begitu juga kecoa. Kemudian serangga juga memiliki 3 pasang kaki. Nah coba kita lihat semut. Nah semut ada 3 pasang kaki, kemudian belalang juga, ada kecoa juga. Nah ini jumlah kakinya ada 3 pasang atau 6. Hampir semua serangga memiliki 3 pasang atau lebih. Ada laba-laba itu ada lebih dari 3 pasang. Itu ciri-ciri dari serangga. Kemudian serangga juga biasanya berkembang biak dengan bertelur. Nah ciri-ciri inilah yang disebut serangga. Nah serangga inilah alat pernapasannya yang kita sebut dengan trakea. Oke, saya harap kalian paham sampai sini pengelompokan yang namanya serangga. Yang terakhir, alat pernapasan yang terakhir adalah kulit. Wah, ada juga yang Mister yang bernapas dengan kulit. Ada, jadi dia akan bernapas dengan kulit, membuka dan menutupkan kulitnya untuk menghirup oksigen sebagai alat pernapasannya. Contohnya hewan apa saja sih yang bernapas menggunakan kulit? Sebenarnya ada banyak, Mister hanya bagikan 3. Nanti kalian cari lagi boleh selebihnya. Yang pertama ada ular laut. Nah, ternyata ular laut ini bernapas menggunakan kulit. Nah, kemudian yang kedua ada lintah tuh. Nah lintah dia juga bernapas menggunakan kulit. Dan yang terakhir ada yang namanya cacing. Nah cacing tanah ini juga bernapas menggunakan kulit. Nah oke, dari sini Mister harap kalian paham. Jadi alat pernafasan manusia, alat pernafasan makhluk hidup itu ada 5. Mister ulang lagi ya. Yang pertama paru-paru, yang kedua insang, yang ketiga itu stomata, yang keempat trakea, dan yang kelima ada yang namanya kulit. Nah Mister harap kalian paham. Oke,
Setelah ini Mister akan bagikan tugas buat kalian. Nah, ini ada kelompok makhluk hidup. Nah, dari pertama sampai terakhir tugas kalian adalah menyebutkan alat-alat pernafasan, tuliskan alat-alat pernafasan pada kelompok hewan secara berturut-turut. Oke, yang seperti itu. Oke, cukup sekian dari Mister. Mister harap kalian paham dan mengerti. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan dan selalu ingat pesan ibu, lakukan 3M, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, bye bye, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Goodbye, God bless.